Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristaria Husen dari kelas HKIC NIM 11297. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam dari masa ke masa. Yang pertama, saya akan mulai dari masa peradilan Rasulullah. Peradilan masa Rasulullah ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, di sini ada dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun. Nah, fase Makkiyah ini itu fokusnya masih pada akidah dan tauhid. Sedangkan pada fase Madaniyah itu dari Rasul hijrah sampai Rasul wafat itu sudah mulai terbentuk semacam undang-undang dan lain sebagainya. Peran Rasulullah sendiri itu ada peran legislatif, peran eksekutif, dan peran yudikatif. Nah, pada masa ini juga dikeluarkan Piagam Madinah yang isinya itu undang-undang yang mengatur kemasyarakatan di Madinah, dan otoritas legislasinya itu berada di tangan Allah langsung dan Rasulnya. Kemudian Rasul berpedoman pada Al-Quran dan ijtihadnya. Nah, proses peradilannya sendiri itu tentu saja Rasul memutuskan perkara dengan kebenaran. Biasanya itu Rasul melakukan tabayun dengan mendengarkan pembicaraan kedua belah pihak yang berselisih atau adanya konflik. Kemudian pengawasannya itu dilakukan oleh wahyu Allah dan Rasulullah. Kemudian untuk pendelegasian tugas yudikatif, Rasul mengutus sahabatnya untuk menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi kewenangan bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara masyarakat. Kemudian Rasul menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tapi biasanya juga dilakukan di antara perkara tertentu saja. Kemudian Rasul menugaskan seorang sahabat untuk mendampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan masalah tertentu di suatu daerah. Kemudian lanjut pada masa peradilan Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini pemerintahan pertama kali berpindah tangan kepada Khalifah Abu Bakar. Nah, pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini berlangsung selama 2 tahun. Keadaan umat Islam serta perluasan kekuasaannya tidak jauh berbeda dari masa Rasulullah. Kesibukannya sendiri itu masih dalam konteks memerangi umat muslim yang murtad dan para pembangkang syakat. Dalam memutus perkara sendiri, acuannya itu pada Al-Quran, hadis, serta ijma. Nah, kemudian pada berpindah tangan kekuasaannya kepada Umar bin Khattab. Pada masa kekuasaan Umar bin Khattab ini, kekuasaannya sudah mulai meluas dan tugasnya juga sudah mulai beragam. Ada juga pembagian tugas pembagian tugas antara hakim dan khalifah. Nah, tambahan acuannya itu selain dari Al-Quran, hadis, dan ijma yaitu ijtihad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu fokusnya sudah pada pemerintahannya seperti pemilihan qadhi, musyawarah dalam memutuskan perkara, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini mengembangkan, mengikuti, dan meneruskan pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya. Setelah masa peradilan khalifah, kita lanjut kepada masa peradilan Bani Umayyah. Umayyah itu pertama kali didirikan oleh
Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah di Damaskus. Pada pemerintahan ini ada dua departemen, yaitu Departemen Diwarul Hatam dan Diwarul Barid, yang mana Diwarul Hatam ini bertugas untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah, sedangkan Diwarul Barid itu untuk mengumumkan perkembangan di semua provinsi. Nah, pada pemerintahan ini ada beberapa ciri khas. Yang pertama itu putusan hakim itu oleh ijtihadnya sendiri, tidak mengacu pada Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, melainkan pada ijtihadnya sendiri. Yang kedua ada Al-Qadi dan Al-Muhtasib, yang mana Al-Qadi ini memutuskan perkara soal keagamaan, sedangkan Al-Muhtasib ini memutuskan perkara-perkara umum. Nah, lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah ini bersifat independen. Lanjut pada masa Bani Abbasiyah. Lanjut peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Abbasiyah 1 dan fase Abbasiyah 2. Pada fase Abbasiyah 1, perkembangan pemerintahannya itu berkembang mulai dari pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada masa Abbasiyah 1 ini fanatisme mazhab masih sangat kental karena setiap daerah itu berpacu pada mazhab tertentu. Nah, pada masa ini juga diciptakan pemisahan antara jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Pada masa Abbasiyah kedua, ada kerusakan pemerintahan yang hanya menyisakan kewenangan hakim hanya dibatasi menyelesaikan konflik sosial dan keuangan saja. Lanjut pada masa Turki Utsmani. Kemudian masa Turki Utsmani. Masa Turki Utsmani ini berlangsung selama 6 abad dan wilayah kekuasaannya itu ada 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, pada masa pemerintahannya itu ada 36 sultan dan 1 khalifah. Mazhab yang resmi sendiri itu ada mazhab Hanafi untuk hal penetapan fatwa. Nah, pada masa ini ada 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan masa pasca Tanzimat. Masa sebelum Tanzimat itu ada al-Juz'iyat yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian ada Mahkamah al-Istinad yang meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada Mahkamah al-Tamyiz yang mencatat perkara yang mencatat kodi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Kemudian ada Mahkamah al-Istinad al-Ulia, yaitu mahkamah yang berada langsung di bawah pengawasan sultan. Kemudian masa Tanzimat. Masa pasca Tanzimat ini hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil juga dari hukum Eropa, hukum Barat, sehingga muncul hukum yang berbeda pula. Majelis al-Syar'i al-Syafi'i mengadili perkara dari usul fikih, sedangkan Qoda al-Mahkamah mengadili perkara dari undang-undang Barat. Nah, pada masa ini juga ada 3 era. Masa Utsmani Muda. Nah, penitik beratanya itu lebih kepada kekuasaan legislatif. Dan pada masa ini itu menggolongkan sistem konstitusional Islami. Nah, kemudian lanjut kepada masa Turki Muda. Masa Turki Muda ini misinya adalah mengubah pemerintahan absolut
ke konstitusional. Kekuasaan sultan harus dibatasi dan fokusnya itu lebih kepada pokok perubahan sosial. Lanjut kepada masa Mustafa Kemal. Masa Mustafa Kemal ini mengalami beberapa pembaharuan, seperti pemisahan pemerintahan dan negara. Nah, setelah terpisah ini kemudian hilangnya atau dihilangkan kekuasaan agama di bidang politik dan pemerintahan, sehingga sangat berbeda sekali dengan masa-masa sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.